Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fatifillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita wajib harus selalu bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Tanpa karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun kita pada hari ini tidak akan mendapatkan nikmat apa-apa. Kita bisa hidup, bisa bernafas. Hari ini itu semua karunia Allah Subhanahu wa taala, wajib kita syukuri. Dan cara kita bersyukur ada 3. Pertama, dengan hati kita akui semua nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah, kemudian menyebut nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Jangan kita sandarkan itu semua bersumber dari diri kita, dari kehebatan kita, enggak. Itu semua dari Allah. Kemudian perbanyak ibadah lisan, zikir, tilawah Al-Quran. Itu cara bersyukur dengan lisan. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan amalan, dengan anggota badan, dengan taat sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya cara kita bersyukur di sini, kita sempatkan waktu kita untuk talabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan untuk baginda Rasulullah SAW, segenap keluarga dan para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Kita masuk ke ayat yang ke-75 ya. Masih mentadabburi surat Al-Baqarah. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أتعلقون الطمع بما لا مطمع فيه فترجون أن يؤمنوا لكم. Ini setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang betapa kurang ajar, betapa ingkarnya Bani Israel kepada Allah dan kepada Rasulnya, padahal mereka sudah melihat bukti-bukti yang sangat besar, mukjizat-mukjizat besar. Maka sebagian di antara mereka, atau bahkan kebanyakan di antara mereka itu sudah tidak bisa diharapkan lagi keimanannya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, afatatma'una ayyuminu lakum. Apakah kalian, wahai orang-orang yang beriman, masih mengharapkan atau sangat berharap mereka itu Bani Israel beriman sebagaimana kalian beriman? Ya. Yusaddiquna wa yuqirruna biqulubihim wa alsinatihim wa jawarihihim li ajli da'watikum wa talabikum minhum al-iman. Apakah kalian menyangka atau masih saja berharap Yahudi Bani Israel itu mau mengakui dengan hati mereka, dengan lisan mereka, dengan anggota badan mereka, ya, hanya karena kalian mendakwahkan mereka kepada iman? Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Dan sungguh sebagian di antara mereka sudah mendengar kalamullah. Fadhal. Mereka sudah mendengar kalamullah dibacakan, yutla fi kitabihi at-Taurah. Mereka sudah mendengar Taurat, kalamullah. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh. Kemudian setelah mereka mendengarkan kalamullah, yaitu Taurat, ya, mereka justru merubah Taurat tersebut. Setelah mereka tahu isinya, mereka rubah.
mereka rubah maknanya kepada makna yang lain yang bukan menjadi makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka merubah makna. Bahkan ada mereka yang sampai merubah lafaz dengan cara disembunyikan. Ayat yang berbicara tentang Nabi Muhammad itu disembunyikan oleh mereka. Wahum ya'lamun. Padahal mereka mengetahui bahwasanya kalau mereka merubah kalamullah, lafaz maupun maknanya, mereka melakukan perbuatan yang batil, perbuatan kekufuran bahkan. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu itu. Tapi mereka tetap berani melakukannya. Nah, orang-orang yang seperti ini sifatnya susah untuk diharapkan keimanan dari mereka. Makanya disebutkan bahwasanya orang-orang Nasrani, ahlul kitab Nasrani, fadhal. Saya cacat Abu Fakir sini. Disebutkan bahwasanya orang-orang ahlul kitab An-Nasara itu lebih mending daripada orang-orang ahlul kitab Yahudi Bani Israel. Nasara itu banyak yang beriman kepada Rasulullah SAW. Adapun Yahudi Bani Israel itu sedikit. Ya, saking sifat mereka ini luar biasa kufur dan juhud, menentang. Maka di antara orang-orang Yahudi yang masuk Islam di zaman Rasulullah SAW itu sedikit. Di antara yang kita kenal adalah Abdullah bin Salam. Ada lagi Yahudi, ulama Yahudi yang namanya Ka'ab al-Ahbar. Ya. Ka'ab, namanya Ka'ab. Ini pun Ka'ab ini sebenarnya dia masuk Islam itu tidak di zaman Rasulullah, padahal dia bertemu dengan zamannya Rasulullah SAW. Tapi dia baru masuk Islam di zamannya, kalau tidak salah zamannya Umar atau zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Belakangan dia masuk Islam. Dikit. Adapun sahabat-sahabat Rasulullah yang masuk Islam dari kalangan Nasrani itu lebih banyak gitu dibandingkan dengan mereka orang-orang Yahudi. Dan sampai dengan hari ini juga begitu. Sedikit sekali orang-orang Yahudi itu yang mau menerima Islam atau mau masuk ke dalam Islam dibandingkan dengan orang-orang Nasara. Nanti ada ayat yang mengatakan bahwasanya sedikit mereka yang mau beriman. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Nah, ini sekarang berbicara tentang orang-orang munafik. Tapi orang-orang munafik dari kalangan Yahudi. Jadi orang Yahudi itu juga sudah kafir. Ada juga orang-orang yang munafik di kalangan mereka. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Maksudnya adalah ketika orang-orang munafik dari kalangan Yahudi mereka bertemu dengan orang-orang beriman. Maksudnya adalah Nabi SAW dan para sahabatnya. Wa idza khala ba'duhum ila ba'd. Ya, ketika mereka bertemu dengan Rasulullah atau orang beriman dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, azharu lahum al-iman bi alsinatihim. Mereka menampakkan keimanan dengan lisan-lisan mereka. Bima laisa fi qulubihim. Ya, namun hati mereka tidak seperti itu. Kufur hati mereka. Wa idza khala ba'duhum ila ba'd. Namun ketika mereka orang-orang munafikin dari kalangan Yahudi ini bertemu dengan sahabat-sahabat mereka, ya, ketika tidak ada yang lihat gitu, hanya mereka dengan teman-teman mereka dari kalangan Yahudi, qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum. Maka mereka, teman-teman mereka itu mengatakan, ya, teman-teman mereka yang Yahudi
yang tidak munafik, yang terang-terangan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Munkirina ala man nafaqa minhum. Orang-orang yang Yahudi yang terang-terangan ini mengingkari teman-teman mereka yang Yahudi yang munafik. Apa kata mereka? Atukhbiruna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu bima a'lamana Allah ta'ala bihi fit Taurah wa hakama bihi alaina. Kamu ngasih tahu, kamu membocorkan rahasia ya. Kamu memberitahukan Nabi dan para sahabatnya. Kamu memberitahukan Muhammad dan para sahabatnya tentang apa isi Taurat dan bagaimana hukum Allah kepada kita dan nenek moyang kita. Kamu membocorkan rahasia ya. Gitu kata temannya ini. Temannya yang Yahudi yang terang-terangan kafir, dia berkata seperti itu kepada temannya yang Yahudi tapi munafik berwajah dua. Contoh misalkan kal ikhbari bi anna Muhammadan alaihi salatu wasallam huwa an-nabiyul muntazar alladhi tantabiqu alaihi sifatul madhkurah ladaihim. Seperti kabar yang ada dalam Taurat atau kabar yang turun-temurun dari nabi mereka yang menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah dialah nabi yang ditunggu-tunggu itu, yang sifat-sifatnya disebutkan dalam kitab-kitab mereka, yang mana wajib bagi mereka untuk beriman kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Contoh misalkan kabar tentang hukum Allah terhadap nenek moyang mereka Yahudi ya, berupa azab. Contoh sebagian nenek moyang mereka kan dijadikan qiradah ya kan, kera. Ada di antara mereka yang fa'akhadathhumus sa'iqatu, disambar oleh api atau petir itu, yang kemudian mati seketika. Atau mereka yang dihukum saling bunuh diri, maksudnya antar mereka itu berperang untuk menebus dosa mereka. Faqtulu anfusakum, na'am, yang disebutkan di ayat sebelumnya yang kita bahas. Nah itu oleh orang-orang munafik dari kalangan Yahudi ini, mereka mengabarkan hal tersebut kepada Nabi Muhammad dan para sahabat. Nah sikap mereka ini diingkari oleh Yahudi yang terang-terangan. Liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum. Kenapa kalian bocorkan rahasia kita gitu ya. Seolah-olah begitu. Nanti dengan hal tersebut mereka akan melawan kita di hadapan Allah, di hadapan Rabb kalian. Nanti mereka jadi punya alasan ini, Muhammad dan para sahabat nanti menyerang kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Afala ta'qilun? Alaysa lakum idrakun bi'uqulikum? Fatafhamu annahu la yanbaghi lakum ikhbaru ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam bi annahu an-nabiyyul muntazar fayakulu dhalika hujjatan lahum 'alaikum 'inda Allah ta'ala yaumil qiyamah. Ini masih ucapannya orang Yahudi yang terang-terangan itu. Kalian nih punya akal tidak gitu? Kenapa kalian kasih tahu rahasia kita gitu? Taurat sudah kita hapus, tentang ayat-ayat Nabi Muhammad sudah kita hapus. Malah kalian yang ngasih tahu. Jadi antar mereka ini berdebat gitu. Dan seperti itu sifat mereka sampai hari ini dan sampai seterusnya. Sebutkan dalam Al-Quran. Kalian menyangka mereka itu bersatu, wa qulubuhum syatta, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka itu bersatu, solid, tidak. Mereka itu satu sama lain berpecah belah. Taib. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَيَقُولُونَ مِثْلَ هَذَا. Tidakkah mereka tahu dengan ucapan mereka yang seperti itu? Anna israrahum wa i'lanahum 'inda Allah jalla wa ala sawa. Mereka mau membocorkan rahasia atau tidak, sama saja di sisi Allah. Allah Maha tahu.
Fasirru indahu alaniyah, sesuatu yang rahasia bagi mereka, namun di sisi Allah itu tidak ada bedanya dengan sesuatu yang diungkapkan terang-terangan. Allah Maha tahu. Sama saja. Rahasia itu bukan rahasia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun. Allah Maha tahu apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. Di antara orang-orang Yahudi itu ada orang-orang yang tidak pandai membaca dan menulis, ummi. Dan mereka tidak punya ilmu tentang Taurat. Ada. Mereka hanya punya angan-angan saja yang batil, yang mereka ada-adakan sendiri. Contoh misalkan mereka punya keyakinan lan yadkhulal jannata illa man kana hudan au nasara. Mereka punya sangkaan, dan ini mereka dapat dari ulama-ulama mereka yang buruk, dan mereka hanya taklid saja. Mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali hanya orang Yahudi, kata mereka. Orang Nasrani juga mengatakan demikian. Contoh misalkan ucapan mereka, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Kalaupun ini katanya orang Yahudi nih, kalaupun kami masuk neraka, paling cuma beberapa hari saja gitu. Ya, apapun dosa yang mereka lakukan, kalaupun mereka masuk neraka, paling cuma beberapa hari saja gitu. Saking mereka itu sombongnya, mereka merasa mereka ini ras manusia yang paling hebat sudah. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami ini adalah anak-anak Allah, anak-anak kesayangannya. Itu adanya mereka. Makanya mereka itu punya prinsip halal berbuat zalim kepada selain Yahudi. Boleh. Tidak berdosa. Ya. Kalaupun berdosa dan kita harus masuk neraka, mereka meyakini paling cuma beberapa hari. Mereka tidak tahu satu hari di sisi Allah itu 1000 tahun. Ya. Ya itu angan-angan batin yang ada di kalangan mereka, orang-orang awam dari kalangan Yahudi. Ya. Wa inhum illa yadhunnun. Yang demikian itu hanya persangkaan mereka saja. Sebagian ulama, sebagai faedah, sebagian ulama menafsirkan begini. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. Di antara orang-orang Yahudi itu ada orang-orang yang pengetahuan mereka terkait Taurat itu hanya sekedar bacaan, tapi tidak tahu tafsirannya yang benar. Ini sebagian ulama menafsirkan demikian, termasuk salah satu yang Anda dengar di sini Syekh Mufassir yang masih hidup sampai zaman ini, beliau Syekh Dr. Khalid As-Sabit. Beliau membawakan tafsiran demikian, menukil tafsiran ulama juga. Maksudnya mirip sekali dengan kondisi kita saat ini. Banyak di antara kaum muslimin yang hanya mengenal Al-Quran itu hanya dari sisi ngasar saja, paham? Ngasar saja, tapi halal haramnya dia tidak tahu. Justru yang haram diterjang saja. Ya. Qari'nya ngasar baca ayat tentang haramnya riba, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Tapi di saat yang sama dia juga pelaku riba. Makanya para ulama mengatakan ayat ini juga bukan hanya bicara tentang Yahudi, Bani Israel, tapi dia juga jadi peringatan buat kita umat Al-Quran. Jangan sampai seperti mereka. Mereka itu ada di antara mereka yang mengenal Al-Quran itu hanya sebatas bacaan. Hanya sekedar, bahkan sekarang Masya Allah, sebatas lomba indah-indahan atau bagus-bagusan suara, panjang-panjangan nafas. Siapa yang paling panjang nafasnya baca
surat Al-Fatihah atau surat ini misalkan. Itu yang paling top. Padahal tujuan Al-Quran hudal linnas, hudal lil muttaqin. Ya. Nah, ini sebenarnya ayat ini teguran juga buat kita yang hanya mengenal Al-Quran tapi hanya sekedar bacaan. Akhirnya jadilah Al-Quran itu sebatas gantungan mobil, gantungan hiasan di mobil, atau stiker yang ditempel di belakang mobil ya, untuk menghindari ain katanya. Atau jadi pajangan, hanya sebatas kaligrafi. Apa petunjuknya? Tidak diamalkan, tidak dijalankan. Wala'udzubillah. Baik. Maka yang kita jangan seperti itu. Makanya kita kumpul seperti ini agar kita tidak seperti itu. Bahkan dengan majelis yang seperti ini mempelajari tafsiran dan tadabbur Al-Quran, ini majelis yang mendatangkan keberkahan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia penuh dengan keberkahan. Gimana cara dapat berkahnya Al-Quran? Apakah dengan diusap-usap atau hanya sekedar dicium mushafnya? Atau dijadikan indarung apa namanya? Kalung kecilnya begini, gantungan kunci. Hah? Tidak. Tujuan diturunkan Al-Quran liyadabbaru ayatihi, agar ayat-ayatnya ditadabburi. Tadabbur berarti pelajari tafsirannya, kemudian amalkan petunjuknya. Baru dapat keberkahan yang sebenarnya dari Al-Quran. Dan sekali lagi berbicara tentang keberkahan, apa hakikat keberkahan jemaah? Ziyadatul khairi wa nama'uhu. Bertambahnya kebaikan. Sesuatu itu kalau dia sedikit, ya anggaplah rizki misalnya. Rizki kalau dia sedikit, tapi Allah taruh keberkahan di situ, dia akan mencukupi untuk orang banyak. Bahkan akan mendatangkan manfaat. Sebaliknya kalau harta dia banyak, tapi Allah tidak taruh keberkahan di situ, harta itu tidak akan bisa dinikmati, bahkan boleh jadi tidak mencukupi, bahkan boleh jadi mendatangkan mudarat. Keberkahan bisa ada pada, diletakkan oleh Allah pada jasmani kita. Ada orang yang sudah sepuh tua, 90 tahun usianya, tapi masih kuat jalan ke masjid. Allah kasih keberkahan di jasmani. Ada anak muda, dia angkat barbel tiap hari, 100 kilo bisa diangkat. Tapi ketika hayyalas shalah, hayyalal falah, kelopak matanya tidak bisa diangkat. Padahal dia dengar adzan. Kelopak matanya tidak bisa diangkat, apalagi melangkah ke masjid. Ini berarti Allah tidak kasih keberkahan di fisiknya. Ada dulu ulama salaf yang sudah hampir 100 tahun umurnya, dia masih bisa lompat jauh-jauh gitu. Ketika ditanya, kok bisa punya fisik yang begini? Dia bilang, dulu waktu saya masih muda, saya selalu jaga ini, fisik saya ini. Nggak pernah melangkah ke tempat yang haram. Ya, saya selalu gunakan untuk taat kepada Allah. Maka di akhir masa tua kita ini, dia bilang gitu, Allah jaga juga fisik saya ini. Maksudnya adalah Allah kasih keberkahan pada fisiknya. Ada keberkahan Allah taruh pada ilmu. Sekalipun ilmunya sedikit, tapi kalau Allah kasih keberkahan, dia bermanfaat. Ada keberkahan yang Allah taruh pada kendaraan. Ya. Walaupun sederhana, tapi tidak pernah bawa susah gitu. Selalu bawa senang gitu kan. Selalu membawa kita kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Itu kendaraan yang berkah. Ada kendaraan yang tidak berkah, baru dibeli dan keluar dari dealer, ya. Kalau keluar dari dealer langsung masuk bengkel tabrakan begitu ya. Padahal kreditnya belum lunas. Nah, ini keberkahan. Nah, sumber keberkahan Al-Quran. Bahkan keberkahan juga ada pada waktu. Keberkahan bisa ada pada waktu. Antum tahu riwayatnya sahih. Utsman bin Affan itu dia sholat 1 rakaat itu dia khatamkan Al-Quran. Khatam Al-Quran itu 30 juz, 1 rakaat. Kok bisa? Bisa, karena Allah memberikan keberkahan pada waktu buat dia gitu. Jadi bagi dia itu waktu itu serasa panjang sekali. Dan Allah kasih keberkahan pada fisiknya, kuat dia berdiri.
Padahal Utsman bin Affan itu ketika meninggal usianya 82 tahun. Nah, ini cara mendapatkan keberkahan adalah melalui Al-Quran, tapi tadabbur caranya. Dan majelis tadabbur tuh bukan hanya sekedar baca. Kita baca, ada yang dengarkan, kemudian dipelajari maknanya, tafsirannya. Taib. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Wail itu halakun azim, kecelakaan yang luar biasa. Ada yang mengatakan wail itu adalah sebuah lembah di neraka. Wail. Bagi siapa kecelakaan yang dahsyat ini, azab yang pedih ini? Bagi mereka yang menjadi dai-dai kesesatan. Siapa mereka? Dai-dai kesesatan, ulama-ulama dari kalangan Yahudi yang menyembunyikan Taurat, kandungan Taurat yang asli itu disembunyikan, atau mereka merubah Taurat itu kemudian diedit lah begitu ya. Ada yang dihapus kemudian mereka tulis dengan tangan-tangan mereka sendiri. Kemudian mereka mengatakan, hadza min indillah. Ini dia yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada disebut Muhammad, tidak ada disebut hukum ini, hukum rajam untuk ini, enggak ada. Ini maksudnya mereka lah yang dimaksudkan dalam ayat ini. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Sudah mereka rubah, terus mereka mengatasnamakan Allah perubahan tersebut. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Tujuan mereka di situ dunia. Hiya al-husulu ala makasiba dunyawiyah. Mereka ingin dapatkan kedudukan duniawi. Contoh, ada seorang Bani Israel, dia dari keluarga kaya raya. Dia berzina. Hukum dalam Taurat sebenarnya harus dirajam mereka itu. Hukum dalam Taurat mereka harus dirajam. Pergi minta fatwa kepada ulama mereka, Yahudi. Ulama mereka ini mata duitan, tinggal disogok sedikit saja, langsung merubah ayat, dihapus ayatnya, ditutupi, ayat tentang rajam itu ditutupi. Akhirnya dirubah hanya sekedar kasih oseng aja dikit di sini, kasih apa? Oseng, bahasa Indonesia apa oseng? Ya pakai apa yang hitam itu, arang, gitu. Hanya itu tok hukumannya. Padahal dalam Taurat aslinya rajam hukumannya. Gara-gara dia yang melakukan zina ini adalah dari keluarga kaya, keluarga tokohnya. Sementara kalau dari keluarga rakyat jelata dirajam sama mereka. Dirajam sama mereka. Alhamdulillah. Taib. Sementara Nabi kita berbeda. Ya. Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, tasriqu laqata'tu yadaha. Andai kata Fatimah putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, aku akan potong tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau terkait hukum Allah tidak ada yang dibeda-bedakan. Taib. Wa qalu lan tamassana an-naru وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. طيب وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. Nah, ayat ini menjelaskan alasan mereka. Kenapa Bani Israel itu, Yahudi Bani Israel itu berani melakukan kejahatan-kejahatan yang luar biasa, kezaliman-kezaliman yang luar biasa. Ya. Dalam ayat ini Allah menyebutkan dua alasannya, dan Allah menyebutkan
alasannya, dan dengan alasan tersebut mereka mengumpulkan dua kejahatan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dua penyakit yang luar biasa, dan tidak boleh ada penyakit ini daripada diri kita. Yang pertama adalah al-isa'atu ma'al amni. Berbuat kezaliman atau kejahatan, berbuat dosa. Kemudian yang kedua, merasa aman dari dampak kejahatan atau dosa tersebut. Merasa tidak akan diazab, tidak apa-apa gitu. Kita ini anak kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia alasan utama kenapa sampai hari ini dan sampai akhir zaman nanti Yahudi itu dia suka berbuat zalim, khususnya kepada orang-orang di luar mereka. Kenapa mereka tega-teganya mau membunuh Nabi Isa alaihissalam, padahal Nabi Isa alaihissalam adalah orang Bani Israel juga, diutus untuk Bani Israel. Apa kata mereka? Dia tidak jelas. Bani Israel tidak jelas karena tidak punya bapak. Tidak punya bapak mereka. Tidak ada bapak. Jadi tidak jelas ini dia keyahudiannya itu masih dipertanyakan. Akhirnya berani mereka mau membunuh Nabi Isa alaihissalam. Mereka yang bikin makar sehingga Nabi Isa itu mau ditangkap atau disalib oleh Romawi ketika itu. Mereka yang punya makar, orang Yahudi. Taib. Mereka mengatakan, lan tamassana an-naru illa ayyama ma'duda. Kita tidak akan disentuh oleh api neraka. Kalaupun kita nanti masuk neraka, paling hanya beberapa hari katanya. Hanya beberapa hari. Cemen lah gitu. Setelah itu kita masuk surga kata mereka. Ya. Qul attakhadtum 'indallahi ahda. Katakanlah, bantah mereka wahai Muhammad, apakah kalian sudah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, kalian pasti masuk surga, kalaupun masuk neraka paling hanya beberapa hari? Ada janji Allah kepada kalian terkait hal tersebut? Falan yukhlifallahu ahda, sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, atau kalian ini hanya mengucapkan perkataan dusta mengatasnamakan Allah, sesuatu ucapan yang kalian sendiri tidak tahu. Ya, kalian mengada-ada. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ya. Jadi manakala Yahudi mengatakan lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah, ini Allah mendustakan mereka, membantah mereka, bohong, dusta mereka itu. Ya. Bala man kasaba sayyi'atan. Bukan seperti itu. Bukan seperti keyakinan mereka Yahudi. Namun siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka pasti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, Yahudi atau siapapun dia. Bahkan Nabi kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau berbuat syirik, hapus semua amalmu. Nabi saja, manusia yang paling dicintai oleh Allah, diancam seperti itu. Apalagi kalian wahai Bani Israel. Semua sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, man ya'mal su'a yujza bih. Siapa yang berbuat buruk pasti akan dibalas dengan keburukan kalau dia tidak bertobat. Wa ahatat bihi khati'atuh, siapa yang berbuat syirik dan berlumuran dosa, hatinya berlumuran dosa, maka dia tidak akan mendapatkan jalan untuk berlari dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali taubat kembali
Allah Subhanahu wa taala. Faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka kalau seperti itu, mereka adalah penghuni-penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Walladzina amanu والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Baik. Tapi ada beberapa fawaid terkait ayat ini. Yang pertama, tasliyatullah ta'ala li rasulih sallallahu alaihi wasallam bima yudhibu anhul asa. Ayat ini mengandung hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghilangkan keputusasaan beliau dan kesedihan beliau. Yang mana Allah menjelaskan kepada beliau keadaan orang Yahudi ini yang keras kepala ini. Artinya, sudahlah Muhammad, jangan terlalu berharap kepada mereka ini. Seperti itu. Terus, jangan terlalu habiskan energi mengharapkan mereka beriman. Sulit mereka ini akan mau beriman. Engkau fokus terus berdakwah karena masih banyak manusia yang butuh hidayahmu gitu. Masih banyak manusia yang lain yang mau menerima dakwahmu ini. Ya, ini hiburan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, anna man kana la yu'minu bima huwa adhhar fa innahu yab'udu an yu'mina bima huwa akhfa. Orang kalau sulit atau tidak mau beriman kepada sesuatu yang sudah jelas-jelas nampak atau di depan mata, maka sangat sulit diharapkan dia mau beriman kepada sesuatu yang gaib atau tersembunyi. Ya. Kenapa? Karena orang Yahudi ini, dia sudah dengar Taurat, mengetahui Taurat. Mereka pernah mendengarkan kalamullah. Kemudian mereka berani rubah gitu loh. Orang yang seperti ini tentu lebih sulit untuk menerima al-haq kalau sudah seperti itu tingkatan kejahatannya. Ya. Lebih sulit dia diharapkan orang yang seperti ini daripada orang yang lam yasma'hu. Ab'adu qabulan lil haq mimman lam yasma'hu. Lebih sulit untuk diharapkan keimanannya daripada orang-orang yang katakanlah belum pernah mendengarkan tentang Taurat. Tiba-tiba mereka mendapatkan Al-Quran, ini lebih gampang diharapkan begitu. Makanya Allah mengatakan, apakah engkau masih tamak, kalian masih tamak wahai orang-orang beriman, mengharapkan Yahudi itu beriman? Padahal mereka sudah mendengarkan Taurat, tapi justru Taurat itu mereka rubah gitu. Sudahlah, jangan terlalu berharap gitu. Dakwah, tapi kalau mereka menolak, jangan habiskan energi dan jangan bersedih dengan ketidakimanan mereka. Masih banyak orang yang mau menerima hidayah insyaAllah. Yang ketiga, at-tahrif ba'da aqlil ma'na a'zam. Kemudian dosa merubah kitabullah setelah kita mengetahui maknanya, ini dosanya lebih besar daripada orang yang tidak demikian. Kenapa? Karena orang yang jahil kadang-kadang dikasih uzur. Orang yang tidak tahu kemudian melakukan kesalahan itu dapat uzur, dimaafkan, dimaklumi. Asal dia tidak mengulangi lagi kesalahannya kalau dia sudah tahu. Tapi orang yang dia berilmu sudah tahu ini haram, tetap dia melakukan keharaman tersebut, maka ini tidak diberi uzur. Orang yang seperti ini tidak diberi uzur. Berikutnya yang keempat, annal ilma minal fathi. Ilmu itu termasuk sesuatu yang dibuka oleh Allah dan itu bersumber dari Allah, itu karunia Allah. Ya. Salah satu nama Allah apa? Al-Fattah. Yang maha membuka. Al-Fattah. Dan salah satu yang dibuka oleh Allah untuk hambanya dan itu anugerah yang mulia adalah ilmu.
Makanya di dalam ayat ini disebutkan bima fatahallahu alaikum. Apakah kalian membocorkan apa yang Allah sudah bukakan untuk kalian? Maksudnya adalah ilmu yang Allah turunkan melalui nabi-nabi mereka, Yahudi. Dan Allah turunkan melalui Taurat. Ya Allah sebut dia itu sebagai bentuk fath, bukaan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, maka pada hakikatnya Allah sudah membukakan untuk dia jalan. Salah satu nama Allah Al-Fattah. Maka kalau kita ingin punya banyak pintu petunjuk yang dibukakan oleh Allah, rajin-rajinlah menuntut ilmu. Karena ilmu itu jendela atau pintu yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang celaka itu ketika dia terpenjara, tidak bisa keluar karena tidak ada pintu, tidak ada jendela. Bahkan tidak bisa nafas dia, mati dia. Itu ibarat orang yang tidak punya ilmu. Yang kelima, fi tawbihillahi ta'ala lil yahud biqaulihi afala ta'qilun dalalatun ala annahu yanbaghi lil insan an yakuna aqilan. Ketika Allah mencela Yahudi dengan firman-Nya afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Menunjukkan bahwasanya akal ini juga anugerah atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus digunakan sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita juga tidak menggunakan akal. Akal ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal kita tahu mana yang mudarat dan maslahat. Nah, orang yang tahu mana mudarat maslahat, kemudian dia lebih memilih yang mudarat untuk kesenangan sesaat, ini namanya pada hakikatnya dalam bahasa syariat kita ini orang tidak berakal atau dalam artian tidak menggunakan akalnya. Kalau orang yang tidak berakal bisa jadi dia sakit jiwa, boleh jadi dapat uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Orang gila kan? Namun yang dimaksud di sini orang yang berakal tapi tidak menggunakan akalnya. Dia tahu ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka, dia pilih jalan ke neraka, dia tahu itu. Ini orang yang berakal yang tidak menggunakan akalnya. Itu orang yang tercela. Kemudian dari yang keenam adalah tercelanya orang-orang yang tidak mempelajari makna firman-firman Allah atau ayat-ayat Allah. Ya. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Karena itu perbuatan atau sifat-sifat orang terdahulu, mereka tidak tahu isi Alkitab mereka kecuali hanya sebatas bacaan saja. Kemudian dari firman Allah, amanu wa amilus salihat, beriman dan beramal saleh. Ini kata para ulama, tidak cukup masuk surga itu hanya dengan iman di hati dan di ucapan saja. Harus ada amal saleh. Karena ada orang mengatakan, sudah saya bersahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dipikir cukup dengan itu, kemudian dia tidak sholat, tidak beramal, tidak bisa. Allah gandengkan amanu wa amilus salihat untuk menunjukkan bahwasanya iman itu harus dengan amal saleh. Buktinya itu harus dengan amal saleh. Taib. Mungkin hanya ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sampai ayat berapa barusan? 2. Dan pada pertemuan berikutnya kita bisa lanjutkan di ayat-ayat berikutnya. Kita tutup subhanakallah hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.